My Sugar Daddy. Chapter 48. Teman dekat. Karena merasa jenuh di rumah, Rhea memutuskan untuk menghubungi Kristal. Dia sedang butuh teman bicara setelah apa yang terjadi antara dia dengan kakaknya. "Halo Kris, kau di mana sekarang?" tanya Rhea begitu Kristal menjawab panggilannya. Dia lalu merebahkan tubuhnya ke atas ranjang, menatap langit-langit kamar yang entah kenapa terlihat sangat membosankan. Rhea jenuh. "Aku sedang pergi berbelanja dengan teman-temanku, Re." "Ada apa?" jawab Kristal dari dalam telepon. Rhea menghela nafas. "Ya sudahlah kalau sedang sibuk, kapan-kapan saja aku baru menceritakan masalah ini padamu. Aku tidak ingin mengganggu waktumu dengan teman-temanmu itu, Kris," ucap Rhea sedikit cetus. Dia kesal sendiri setelah tahu kalau Kristal sedang sibuk dengan teman-temannya. "Aku matikan dulu panggilannya ya." Tunggu dulu. Kenapa buru-buru sekali sih, Re?" teriak Kristal mencegah Rhea agar jangan memutuskan panggilan mereka. Begini saja. Bagaimana kalau sekarang kau datang ke sini dan ikut berbelanja bersama kami, Re? Daripada kau sendirian di rumah, kan lebih baik pergi bersenang-senang dengan kami di sini. Ya kan? "Apa tidak akan mengganggu waktu kalian jika aku ikut bergabung?" tanya Rhea antara ingin pergi, tapi merasa sungkan. Jujur, Rhea sebenarnya sangat antusias sekali mendengar tawaran Kristal. Dia juga ingin menghabiskan waktunya di luar rumah seperti gadis-gadis yang lain. "Tidaklah. Ya sudah, sekarang kau pergilah bersiap. Aku tunggu ya." Walaupun tak terlihat, Rhea tetap menganggukkan kepalanya. Dia kemudian bergegas bertukar pakaian setelah Kristal memberitahu alamat mall tempatnya berbelanja melalui pesan. Rhea yang memang sangat jarang sekali keluar rumah terlihat begitu bahagia saat melihat wajahnya. Dan mungkin ini akan menjadi kali pertama dalam hidup seorang Rhea pergi berbelanja bersama banyak orang yang tidak semua dia kenal. Kampungan sekali bukan? Mau bagaimana lagi? Selama ini Rhea tidak mempunyai satupun teman dekat. Jadi dia tidak pernah merasakan seperti apa rasanya pergi jalan-jalan bersama. "Oke, sekarang sudah siap. Waktunya berangkat," ucap Rhea kemudian mengambil tas dan juga ponselnya lalu keluar dari dalam kamar. Sambil menuruni anak tangga, Rhea tak henti-hentinya tersenyum. Padahal dia itu bukan ingin pergi berkencan, tapi hatinya sangatlah senang. Ternyata seperti ini ya rasanya memiliki seorang teman dekat. Rhea sungguh beruntung bisa mengenal gadis sebaik Kristal. "Rhea, kau mau kemana sayang?" tanya Sylvie sambil menatap heran ke arah putrinya yang sudah berpenampilan rapi. Ardan menatap sekilas ke arah putrinya, kemudian kembali fokus pada film yang sedang dia tonton. Dia masih kesal akan sikap Rhea yang telah lancang meminta Jovan agar memutuskan hubungan dengan Nania. "Kristal mengajakku pergi berbelanja, Bu," jawab Rhea tak mengindahkan sikap acuh sang ayah. Masa bodoh. "Malam-malam begini?" kaget Sylvie. "Rhea, selama ini kau itu kan jarang sekali keluar rumah. Apa tidak apa-apa kau menuruti ajakan Kristal? Kakakmu bilang dia itu..." "Bu, berhenti berpikiran buruk tentang Kristal. Dia itu gadis yang baik. Dia tidak sejahat yang Nania dan Kak Jovan katakan. Jadi tolong ibu jangan berkata yang tidak-tidak tentangnya. Aku tidak suka." Sergah Rhea langsung memotong perkataan sang ibu yang ingin kembali menjelek-jelekan Kristal di hadapannya. Rhea tak terima satu-satunya teman yang dia miliki dianggap sebagai orang yang jahat. Kristal yang dia kenal tidak seperti itu. "Tapi Sylvie, sudahlah. Biarkan saja Rhea melakukan apa yang dia inginkan. Toh kita semua sudah mengingatkan kalau Kristal itu memiliki tujuan yang tidak baik terhadapnya. Masalah dia akan percaya atau tidak itu bukan urusan kita lagi. Terserah. Kau hanya akan membuang waktu saja bicara dengan gadis keras kepala seperti dia. Percuma," ucap Ardan ikut menimbrung percakapan antara istri dan anaknya.
Ayah, apa maksud ayah bicara seperti itu? Kristal itu bukan orang lain. Dia anaknya Paman Candy, teman lama ayah. Kenapa ayah tega beranggapan seperti itu terhadap anak dari teman ayah sendiri? Kristal tidak salah apa-apa, ayah. Yang salah itu Nania. Dia yang telah menghasut kalian semua agar membenci Kristal. Tolong sadarlah. Sahut Rhea tak habis pikir akan sikap sang ayah yang masih saja tak percaya kalau Kristal itu adalah gadis yang baik. Rhea, kau membenci Nania tanpa sebab yang jelas. Sekarang ayah tanya, kau itu sebenarnya tahu tidak siapa Nania? Hah? Kau sadar tidak kalau Nania itu 1000 kali lebih berharga daripada Kristal? Dan yang paling penting kakakmu menyukainya. Sangat amat menyukai Nania sejak kakakmu masih SMA. Tahu kau, sentak Ardan mulai terpancing emosi melihat putrinya yang begitu keras kepala. Rhea terdiam. Dia tentu masih ingat dengan gadis galak yang dulu pernah menghajar kakaknya ketika dilarikan ke rumah sakit gara-gara overdosis obat. Namun karena rasa benci di hatinya sudah terlanjur membuncah, kenyataan itu seolah menutup mata Rhea dengan tidak mengizinkan hatinya bersimpatik terhadap kebaikan yang telah Nania lakukan. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Dan poin pentingnya, Rhea tahu kalau Nania mendekati kakaknya hanya untuk mengincar uang kakaknya saja. Gadis tidak tahu diri itu hanya ingin menumpang hidup enak, tidak lebih. Kenapa diam? Hah? Masih belum mau mengakui juga kalau Nania itu bukan gadis seperti yang kau pikirkan? Iya, tanya Ardan sambil menatap tajam ke arah putrinya yang diam tak berkata-kata. Apapun yang ayah katakan, aku akan tetap menganggap Nania sebagai parasit di dalam hidupnya Kak Jovan. Dan aku akan terus berusaha untuk memisahkan mereka berdua. Aku tidak rela kakakku menjalin hubungan dengan gadis yang mata duitan seperti Nania. Aku tidak akan rela. Jawab Rhea tanpa merasa takut sedikit pun melihat tatapan tajam sang ayah. Rhea, sudahlah. Jangan diteruskan lagi. Aku tidak suka melihat kalian berdebat seperti ini. Ya, bujuk Sylvie mencoba untuk melerai adu mulut yang sedang terjadi antara suami dan putrinya. Bu, aku pergi dulu. Sahut Rhea kemudian berlalu pergi dari hadapan kedua orang tuanya. Moodnya rusak. Dia benar-benar muak melihat sikap sang ayah yang masih saja membela Nania. Padahal sudah sangat jelas kalau Nania itu hanya menginginkan uang kakaknya saja. Tapi kenapa keluarganya masih tidak menyadari hal itu juga? Heran. Awas saja kau Nania. Walaupun Kak Jova dan kedua orang tuaku selalu mati-matian membelamu, aku tidak akan pernah mundur untuk membongkar kebusukanmu. Cepat atau lambat mereka pasti akan segera tahu kalau kau itu sangat tidak layak untuk menjadi pasangan kakakku yang sempurna itu. Hah, geram Rhea dalam hati. Sepeninggal Rhea, Ardan dan Sylvie saling diam. Jika diamnya Ardan disebabkan karena dia yang kesal menghadapi sikap Rhea, lain halnya dengan yang dirasakan oleh Sylvie. Sebagai seorang ibu, Sylvie jelas tahu kalau Kristal adalah satu-satunya teman yang dimiliki oleh putrinya. Jadi dia bisa maklum melihat Rhea yang tidak terima saat teman yang dia miliki dianggap sebagai gadis yang jahat. Namun, di sisi lain Sylvie juga tidak bisa mengabaikan perkataan Jovan yang menyebut kalau Kristal mendekati Rhea hanya karena ingin memanfaatkannya saja. Jujur, dia khawatir. Apa mungkin Kristal akan setega itu pada Rhea? Tanya Sylvie resah. Aku tidak tahu sayang. Tapi yang jelas, jika Rhea sampai kenapa-napa, aku tidak akan segan untuk membuat perhitungan dengan Candy. Jawab Ardan tegas. Dia kemudian memeluk Sylvie yang terlihat gelisah di sampingnya. Jangan khawatir, kita berdoa saja semoga apa yang dikatakan oleh Jovan dan Nania tidak menjadi kenyataan. Oke? Dalam kekalutannya, Sylvie hanya bisa mengangguk pasrah. Posisinya sekarang sungguh sangat serba salah. Kedua anaknya mempunyai prinsip tersendiri yang masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Dan sebagai orang tua,
Tentu saja Sylvie harus bersikap adil dengan tidak memihak salah satu dari mereka. Tapi